Kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka namanya Mahesagiri. Mahesagiri tergolong dapur yang langka. Dan Mahesagiri ini mirip-mirip dengan kebo kantong. Akhirnya orang kadang begitu melihat Mahesagiri bilangnya kebo kantong karena beda di satu ricikan. Kalau kebo kantong itu pas di tengah bilahnya itu ada sokokan ke atas gini, sampai ke sekar kacang yang pas di tengah belakang sekar kacang itu. Kalau kebo kiri polos. Ini yang perlu kita waspadai, perlu kita ingat. Kadang orang bilang Mahesagiri dinamakan kebo kantong, padahal kebo kantong ada sokokannya. Ya sahabat pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Au di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga diberikan kesehatan, dijauhkan dari virus corona atau COVID-19, diberikan kebahagiaan yang terduga baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe silahkan subscribe. Untuk yang baru pertama kali nonton channel saya, karena di dalam tontonan ini akan memberikan satu pemaparan atau pembabaran tentang bab pusaka atau tosan aji yang tentunya warisan dari budaya leluhur yang adiluhung. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jangan lupa like, share, and comment. Yang sudah subscribe ya, yang sudah subscribe jangan subscribe lagi, nanti di subscribe. Oke sahabat Pusaka Jawa, untuk sahabat Pusaka Jawa yang ingin merequest tosan aji yang akan dibabar di channel Pusaka Jawa, silahkan komen di kolom komentar requestnya apa. Jika saya punya tosan ajinya, insya Allah akan saya babar ya sahabat Pusaka Jawa. Kali ini saya akan membahas salah satu dapur yang sangat populer ya. Di video yang sebelumnya saya sudah membahas saudaranya, The Family of Buffalo, keluarga dari kerbau. Jadi nama dapurnya adalah dapur kebo atau Mahesa. Jadi dapur kebo itu ada berapa ya? Ada 7 apa ya? Pertama kebo lajer, kebo teki, kebo dungkul, kebo dendeng, terus apa lagi ya? Ada 7. Yang saya ingat itu ada 7, kebo lajer, kebo teki, kebo dengen, kebo dendeng, kebo kantong, terus kebo dungkul ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi kebo termasuk jenis yang dapur keris kebo termasuk dapur jenis yang banyak. Seperti halnya jalak itu hampir mau 13 apa 12 jenisnya. Tapi yang akan saya bahas adalah di sini adalah kebo yang memang jarang orang punya, yaitu Mahesagiri, kebo atau Mahesa. Sahabat Pusaka Jawa, dulu pada zaman dulu kita zaman kerajaan, orang kadang menggunakan nama sesuai dengan hewan yang tangguh, seperti gajah, Mahesa. Itu memperlambangkan satu kekuatan yang apa ya, mempunyai wibawa. Kan ada yang namanya Gajah Mada, Mahesa Anabrang, Mahesa Cempaka. Itu pada zaman itu adalah satu kebanggaan sahabat Pusaka Jawa. Nah, dapur Mahesa sendiri kalau pada umumnya kayak Mahesa Lajer pada video yang terdahulu yang pernah saya review itu kan tuahnya adalah sangat baik untuk para petani ya, untuk menghalau hama tanaman, menghalau melindungi rakyatnya dari hama penyakit seperti itu. Nah, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka namanya Mahesagiri. Mahesagiri tergolong dapur yang langka. Dan Mahesagiri ini mirip-mirip dengan kebo kantong. Akhirnya orang kadang begitu melihat Mahesagiri bilangnya kebo kantong karena beda di satu ricikan. Kalau kebo kantong itu pas di tengah bilahnya itu ada sokokan ke atas gini, sampai ke
sekar kacang yang pas di tengah belakang sekar kacang itu. Kalau kebo kiri polos. Ini yang perlu kita waspadai, perlu kita ingat. Kadang orang bilang Mahesa Giri dinamakan kebo kantong. Padahal kebo kantong ada sokokannya. Ya sahabat pusaka Jawa. Nah, kita review sekarang tosan ajinya, pusakanya. Oke, sahabat pusaka Jawa sudah lihat ya. Ini warongkonya Sandang Walikat, sahabat pusaka Jawa. Kemarin saya sudah membabarkan lebih jauh tentang warongko Sandang Walikat. Warongko Sandang Walikat adalah tergolong warongko yang populer di Pulau Jawa, di Bali, di Madura, di Surakarta, Jawa Timur. Itu orang paham dengan warongko Sandang Walikat. Warongko Sandang Walikat kalau orang Madura ataupun orang Jawa Timur mengatakan warongko jurigan. Kalau orang Bali mengatakan warongko kojongan. Jadi Sandang Walikat, jurigan, kojongan satu barang seperti ini. Dan Sandang Walikat sendiri tergolong warongko yang dari sejarah warongko keris yang paling tua adalah warongko Sandang Walikat. Karena pada zaman Majapahit hampir rata-rata semuanya memakai Sandang Walikat. Kenapa mereka memakai Sandang Walikat? Karena Sandang Walikat adalah warongko yang simple dan fungsional. Pada review sebelumnya saya pernah katakan bahwa warongko Sandang Walikat dulu diposisikan sebagai warongko wayuhan, dalam arti warongko yang kedua. Kan ada warongko brangah, ada ladrang. Kenapa dijadikan wayuhan? Karena sesuai fungsinya. Pertama, dia simple, tidak terlalu banyak motif ukiran, dan gandarnya iras. Jadi kalaupun dibawa-bawa untuk peperangan ataupun berpergian jauh, tentunya tidak akan merepotkan empunya. Entah itu kadang kan kalau yang berangah ada yang sininya tidak iras, patah atau ukir, lecet. Kalau ini kan tinggal disengklitkan saja. Ya. Jadi dulu pada zaman Majapahit, warongko Sandang Walikat adalah warongko yang populer dan hampir mereka menggunakan semuanya untuk masyarakat Majapahit pada saat itu. Dan warongko Sandang Walikat sendiri pernah dipakai oleh yang paling istimewa adalah yang waktu pada tahun 1950 pernah dipegang oleh Bapak Presiden pertama kita Pak Soekarno, itu memakai keris Sandang Walikat dengan perak, lapis emas, dan ada permatanya. Mungkin itu yang terbaik kali ya warongko. Karena pada dasarnya biasanya warongko Sandang Walikat terbuat dari kayu, tapi juga ada yang mereka membuat dengan perak. Ya sahabat pusaka Jawa, warongko Sandang Walikat itu pada saat sekarang oleh sebagian pecinta tosan aji mungkin lebih banyak digunakan untuk keris yang berbilah pendek dan lebar seperti betok, semartinandu, putut, jalak Buddha. Kalau ini kan panjang ya sahabat pusaka Jawa. Jadi sebenarnya kalau Sandang Walikat memang bagusnya yang tidak begitu panjang. Tapi karena ini memang bilah kerisnya panjang dan dibentuk Sandang Walikatnya seperti ini, jadinya ramping. Dan Sandang Walikat sendiri mempunyai kekhususan, sebenarnya tidak usah pakai mendak. Ini kan pakai mendak ini. Karena di handle-nya ini mengerucut seperti mendak. Kita bahas ke warongkonya ya. Ini bahan kayunya adalah bahan kayu Trembalo, sahabat pusaka Jawa, karena dia nginden. Lihat ya, kelihatan ya. Oke, bahan kayu Trembalo. Kemudian untuk mendaknya yaitu mendak kendit silang mirah. Ya sahabat pusaka Jawa. Nah, ini kita buka bilahnya sahabat pusaka Jawa. Nah, kita lihat. Ini Mahesa Giri sahabat pusaka Jawa, ciri-cirinya adalah gandik. Gandiknya sampai ke tengah bilah, ada kembang kacang, sekar kacang, juga ada lambe gajahnya. Ya. Kalau kebo kantong itu di sini ada sokokan ke sini sahabat pusaka Jawa, tapi kalau Mahesa Giri tidak ada, polos. Yang kadang orang salah tafsir bahwasanya ini adalah kebo kantong. Kebo kantong itu yang membedakan dengan Mahesa Giri,
itu di sini ada sogokan. Kalau ke bawah kantong itu di sini ada sogokan ke sini, set ke sini sampai di sini. Itu. Kalau ini polos. Dan Mahesa Giri bilahnya tidak ada tipis, bilah normal, gandik, polos seperti ini. Ya. Jadi perlu sahabat Pusaka Jawa ketahui, ini dapur Mahesa Giri. Ya. Karena di keris sendiri kalau beda satu ricikan aja pasti beda nama. Karena banyak sekali. Ini kalau saya bicara sesuai dengan buku-buku pakem yang ada ya, seperti itu. Ini mau tidak mau harus saya sampaikan. Jadi seperti itu. Nah, ujung bilahnya ini ambututumo atau pucukan kerisnya ini ambututumo seperti ekornya tumak kutu. Kedua, sirah cicaknya pendek, gonjonya sabit rontal. Pamornya ini kalau saya lihat pamornya ada berapa nih? Ini woswutah. Terus di bawah sor-soran sini ini sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini seperti obat nyamuk, ini kul buntet kalau orang bilang. Nah, ini. Dan di gonjonya ini ada pamor sumber. Ada berapa titik? 1 2 3 5 atau 6 di sini. Jadi, keris Mahesa Giri ini mempunyai 3 pamor, berarti triwarno. Ya, sahabat Pusaka Jawa, kita lihat satu persatu pembahasan pamornya. Kalau pamor Woswutha sendiri adalah pamor yang sangat populer di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Madura, itu banyak sekali pamor Woswutha. Pamor Woswutha ciri-cirinya adalah garis-garis tak beraturan, juga disertai dengan bulatan-bulatan seperti beras tumpah. Woswutha itu orang bilang, ada yang mengatakan beras tumpah, Woswutha, atau pamor tutul. Ya, kalau ada orang bilang, oh pamor tutul, ya pamor Woswutha. Beras tumpah, orang Semenanjung Malaya mengatakan beras tumpah, ya sama. Dan pamor Woswutha tergolong pamor tiban atau pamor yang tidak dirancang oleh empunya. Ya, pamor Woswutha tergolong pamor yang baik karena siapa saja bisa memilikinya, yaitu pamor melumah. Pamor melumah itu bukan pamor pemilih, karena ada pamor pemilih yang tidak sembarang orang untuk mempunyainya. Seperti halnya pamor yang kedua ini pamor kol buntet. Pamor kol buntet ini tergolong pamor pemilih. Artinya tidak semua orang bisa memilikinya, tidak semua orang cocok mempunyai pamor ini. Dan biasanya jenis keris-keris yang berpamor kol buntet ini tergolong keris tayuhan. Keris tayuhan adalah keris ageman yang ada isinya, ada fungsinya. Seperti itu. Dan proses untuk pembuatan pamor kol buntet sendiri adalah tidak bersamaan dengan pamor yang lain ketika pembimbingan. Ketika hampir mau selesai barulah dititipkan atau dipasangkan pamor kol buntet. Jadi tidak bareng dengan penggarapan Woswutha, tidak. Ketika hampir selesai barulah dipasang. Makanya ini tergolong pamor titipan atau pamor rekan, dan ini tergolong pamor miring. Biasanya kalau pamor miring ya tadi pamornya pemilih. Tidak semua orang dapat memilikinya atau cocok mempunyai pamor ini, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau di Sulawesi sendiri juga pamor kol buntet itu banyak. Seperti di Badik, di Pedang, pasti ada. Tapi kalau orang Sulawesi bilang pamor kol buntet, mereka bilang pamor bari bojo. Jadi kalau ada orang bilang ini pamor bari bojo, ya sama pamor kol buntet. Bentuknya seperti obat nyamuk, muter-muter. Biasanya ada di sor-soran bilah sini. Sor-soran bilah. Umumnya pada sor-soran bilah juga ada yang di sini, di tengah ataupun hampir mau ke atas. Tapi itu jarang sekali terjadi. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sebagian pencinta keris beranggapan bahwa tuah dan angsar dari kul buntet adalah untuk melindungi atau memprotek pemilihnya dari bahaya yang mendadak.
Saya punya cerita, tapi nanti setelah saya jelaskan dulu, saya punya cerita tentang pamor kol buntet. Ya, ini pengalaman guru saya dan juga pengalaman saya. Jadi kedua, bahkan ada yang berpendapat lagi, pamor kol buntet itu bisa menghindarkan pemiliknya dari penglihatan musuh seperti tidak terlihat. Bahkan sampai seperti itu. Tapi kalau dipikir lebih jauh, memang karena kalau dengan pamor kol buntet itu kan termasuk jenis keris tayuhan, yang keris yang memang sengaja diisi mempunyai fungsi untuk spiritual yang lebih. Tidak sekedar senjata ruket, senjata jarak pendek, tapi dia mempunyai diisilah satu induksi ilmu ataupun doa agar bisa memprotek si pemilik keris ini. Ya, sahabat Pusaka Jawa, jadi makanya kadang keris yang berpamor kol buntut dia disering dikatakan keris singkir boyo atau menyingkirkan bahaya. Ya. Nah, itu. Nah, tadi saya bicara tentang, saya punya pengalaman tentang guru saya. Saya dulu pernah belajar silat dengan guru saya orang Banten, Tubagus Hendra. Itu dia punya badik. Badik itu selalu dibawa kemana-mana. Pada satu saat memakai motor dari Bandung mau pulang ke Kuningan, di Sumedang ada operasi lalu lintas lah ya, peraturan. Dia membawa badik, diselipkan di depan sini perutnya, dan itu juga ada operasi senjata tajam. Tapi ketika diperiksa digeledah, tidak bisa ketangkap itu badiknya. Bicara secara rasional kan sudah digeledah tuh, harusnya ketahuan orang nyempal di sini, tapi nggak bisa, polisinya nggak nangkap. Seperti itu. Dan kalau merujuk dari fungsinya, itu mah nggak seberapa. Wong kadang orangnya aja nggak bisa kelihatan kalau ada operasi. Itu yang masih fungsi mungkin seperti itu. Dan badiknya sekarang masih ada di sama saya. Dan saya juga pertama mempunyai badik itu ada beberapa interaksi yang sangat berat. Jadi ceritanya begini, ketika saya belajar silat, sedang latihan silat, guru saya bawa badik itu tapi tidak ngomong. Ketika saya sedang latihan silat dan sedang bernafasan, ternyata ada kontak isi badik tersebut dengan saya, yang akhirnya saya hampir kepala dan badan kayak ditekan. Seperti itu. Ya, ditekan berat sekali sampai saya ngomong ke guru saya bahwasanya dulu kan saya panggilnya dia A, tolong itu yang di badan A dikeluarin, jangan deket-deket sama saya. Dia nggak ngaku. Setelah selesai bawa barang, iya, dan ternyata itu badik itu. Seperti itu. Jadi memang kalau untuk jenis pamor kol buntut rata-rata adalah keris-keris tayuhan, atau badik pun tayuhan dalam arti ada energinya, ataupun ada makhluk halusnya, ataupun ada isinya, seperti itu. Ya, walaupun banyak yang keris kol buntut kosongan juga banyak. Cuman ini saya bicara flashback ke belakang pengalaman saya dengan pamor kol buntet seperti itu. Dan di keris ini, di gonjonya, sahabat Pusaka Jawa, ini gonjonya sabit rontal. Ini ada pamor sumber. Pamor sumber adalah pamor yang berbentuk bulat-bulatan, yang berlapis-lapis, kadang minimal lapis 3, bisa berjumlah 6 ataupun 5 ataupun lebih. Nah, pamor sumber sendiri sebagian pecinta keris mengatakan memudahkan si pemilik itu untuk mencari rezeki agar rezekinya tidak habis. Jadi sinkron dengan beras huta. Beras huta sebagian pecinta keris itu beranggapan untuk mempermudah mencari rezeki dan hidupnya tentram. Pamor sumber rezekinya nggak habis-habis. Dan kalau ini kol buntet menghindarkan pemiliknya dari mara bahaya dadakan, atau untuk yang lebih ekstrim lagi, kadang di saat berpepet tidak terlihat, atau model kayak panglimunan, sahabat Pusaka Jawa. Ya, kalau dilihat dari material besinya yang berkesan kering, kurang wasuhan, terus pamornya nyekrak, berkesan wingit, terus dengan kepala cicak pendek, gonjonya sabit rontal,
terus loroknya besinya hitam keabu-abuan. Ini kemungkinan Madura Muda. Madura Muda berarti sezaman dengan Amangkurat. Kalau Amangkurat berarti Kartosuro ya, nem-neman bahasanya lah, seperti itu. Kalau dilihat dari material besinya, dari sirah cicaknya yang pendek, sabit rontal, besinya berkesan kering, kurang wasuhan, terus warnanya hitam keabu-abuan, nyekrak. Kalau di ini berkesan pingit. Saya punya estimasi ini Madura Muda, bukan Madura Sepuh. Nah, sahabat Pusaka Jawa, jadi ini keris dapur Mahesa Giri ini adalah milik kolektor Slawi yang pengen dibabar di channel ini. Ya, sahabat Pusaka Jawa, ini tergolong istimewa menurut saya karena ini utuh, di samping kewes besinya, ramping, berkesan berwibawa, pamornya triwarno, karena pamor kol buntet jarang, banyak dicari pamor kol buntet. Ya, kol buntet, terus apa ya, kayak pamoron genderu juga banyak. Karena pada dasarnya pamor miring itu susah pembikinannya daripada pamor melumah seperti pamor Ngurit Semangka, pamor Woswuta. Makanya pamor keris yang mempunyai pamor miring pastinya mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi daripada pamor melumah. Itu secara eksotori ya, secara fisik, bukan secara esoteris, secara dalemannya. Kadang keris bernilai mahal kan karena sejarahnya, dulu yang punya siapa. Kedua karena eksotorinya, karena bagus, garapnya halus, sepuh, tus, tangguh, utuh, sepuh. Ketiga mahal karena lihat isinya, fungsinya. Kerisnya biasa saja tapi fungsinya ada, dalam arti isinya masih ada. Kan kadang sahabat Pusaka Jawa, orang bermain tosan aji tidak lepas dari hal seperti itu. Ya, jadi saya minum dulu seperti biasa biar kelihatan tidak sendirian. Ya, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita kita rangkum ya, dengan keris Mahesa Giri, termasuk golong keris yang langka, kemudian lurus, berarti melambangkan adalah keteguhan hati dan kekuatan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan pemilik keris ini mempunyai ketauhidan yang satu kepada Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, ya, dan diberikan ketentraman dalam hidup, ditambah dengan pamor sumber, rezekinya tidak habis-habis. Kemudian dengan dititipkan adanya pamor kol buntet di bawah sor-soran sini, ini bolak-balik kol buntet, ini bisa melindungi atau memprotek si pemilik keris ini dari mara bahaya yang mendadak. Entah itu, maaf nih, dibacok dari belakang, yang namanya mendadak kan tidak tahu ya, entah itu ditabrak dari belakang. Tapi semua itu pasti karena min rahmatillah, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keris kan cuma sekedar wasilah, dan ini saya memberikan seperti ini hanya perlambang arti yang sudah para leluhur kita sampaikan. Kayak umamanya nih, merah berarti perlambang berani, putih perlambang suci, ungu perlambang jomblo, pink perlambang gadis, kayak gini. Itu hanya perlambang, tidak harus pasti ya sahabat Pusaka. Jadi tontonan ini saya hanya mau mengedukasi, bukan untuk memperdebatkan. Saya hanya memberikan apa yang leluhur sampaikan, saya menularkan saja agar para generasi muda bisa memahami makna dari, oh, makna kol buntet sebenarnya apa sih. Kol buntet itu bentuknya seperti obat nyamuk dan pembikinannya adalah biasanya tidak berbarengan dengan pamor yang lain. Ketika
proses keris mau selesai barulah dititipkan pamor kol buntet. Dan rata-rata di bawah sor-soran keris. Sor-soran keris itu di sini. Ini sor-soran. Kalau ini tengah, ini atas. Kadang ada kol buntet di sini, di tengah ataupun di atas, tapi itu jarang terjadi. Ya, dan pamor kol buntet kalau orang Sulawesi bilang adalah pamor baribojo. Ya, di sini ada pamor melumah, yaitu pamor braswuta atau pamor woswuta atau pamor tutul. Di gonjonya ada pamor sumber. Ciri-ciri pamor sumber adalah bulat-bulatan, biasanya berlapis 3 atau berjumlah bulat 35 atau 6 atau 7 atau lebih. Itu seperti mata kayu. Sahabat Pusaka Jawa, lihat pohon kan ada mata kayunya kayak undur-undur gitu ya. Nah, seperti itu yang namanya pamor sumber, sahabat Pusaka Jawa. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para senior Tosan Aji, ini yang bisa saya sampaikan bahwasanya saya menamakan ini keris bukan kebo kantong tapi Mahesa Giri. Karena kalau kita melihat dari buku pakem yang karangan Pak Bambang Harsisnuksmo yang tentang buku keris di keris Jawa kan ada. Itu kebo kantong itu di sini ada sogokannya. Jadi sogokan begini sampai tepung ke sini ya. Kalau kebo kantong itu di sini sogok sini sampai ke sini gitu. Ada sogokannya. Kalau ini polos dan ini saya lebih cenderung ini menamakan keris Mahesa Giri. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya membahas Mahesa Giri. Next time nanti kita akan membahas The Buffalo Family, keluarga dari kebo. Banyak sekali ada. Kemarin sudah kebo lajer. Terus ini kebo Mahesa Giri, kebo Giri. Mungkin saya nanti akan bahas kebo teki. Ya, setelah kebo teki ada yang namanya keris yang duwung. Nah, keris duwung ini lebih ekstrim lagi. Keris duwung itu sogokannya hampir separuh, hampir mau sepertiga bilah, polos. Dan itu termasuk keris yang langka. Oke, sahabat Pusaka Jawa, semoga bermanfaat dari waktu yang tidak begitu panjang dan lebar. Semoga sahabat Pusaka Jawa merasa terhibur. Tonton terus channel Pusaka Jawa Official. Silahkan like, share, komen. Yang mau request, silahkan request. Dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.